Ya, kembali lagi dalam Dialog Metro Pagi, Ironi Negeri Araris, dan sudah juga ada di sini dari Ketua Komisi 4 DPR, Bapak Romahur Muzi. Pak Romi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Romi. Tadi kita sudah berbincang dan masalahnya sudah mulai terpetakan sebetulnya. Bang Hendy bilang petani semakin tidak punya lahan, Pak Suswono bilang ada lahan terlantar, tetapi tidak bisa diambil alih begitu rupa karena masalah undang-undang dan peraturan. Sebagai anggota Dewan, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya indeks pertanaman kita secara nasional kan baru sekitar 1,4 ya. Artinya belum seluruh lahan pertanian yang ada, yang disebutkan Pak Menteri tadi 8 juta, itu semua sudah panen 2 kali atau lebih. Jadi kita berbicara intensifikasi terhadap lahan pertanian yang ada, itu bisa cukup meningkatkan produktivitas. Sepanjang memang ada konsistensi dari pemerintahan ini untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup. Di dalam organisasi pangan dunia FAO itu ada ukuran yang disebut total aggregate measures. Jadi ini mengukur berapa alokasi anggaran yang diberikan sebuah negara terhadap produk domestik bruto sektor pertaniannya. Dan Indonesia itu tercatat baru sekitar 7%. 7%. Artinya kalau kita berbicara, katakanlah PDB sektor pertanian tahun 2010 itu sekitar 950 triliun, anggaran sektor pertanian kita itu baru sekitar 60 triliun. Ini sudah meliputi anggaran Kementerian Pertanian, anggaran subsidi pupuk, anggaran subsidi pangan, kemudian anggaran irigasi yang ada di Kementerian PU dan di daerah-daerah. Jadi baru sekitar 60 triliun. Tentu ini tidak memadai misalnya dibandingkan dengan Jepang yang sudah 22%, meskipun mereka negara industri maju begitu, dengan Eropa yang bahkan sampai 30% begitu. Jadi memang kalau kita mau berbicara Indonesia sebagai negara agraris, alokasi sektor pertanian kita dalam arti luas tentu termasuk anggaran Kementerian Kelautan, anggaran Kementerian Kehutanan begitu, yang memang itu adalah sektor pertanian dalam arti luas, itu harus jauh lebih besar daripada hari ini. Ini kenapa Pak Menteri masih kelihatannya, kalau tadi kata Mas Romi, anggarannya, alokasinya masih kurang dari pemerintah? Apa betul begitu atau kenapa ya? Ya memang kalau kita bicara real ya, memang kurang. Ya, karena begini, misalnya sekarang untuk memperbaiki irigasi saja, irigasi itu sudah kita petakan dibutuhkan sekarang ini 21 triliun. Ya. Nah, tentu memang ini akan banyak di PU ya, kalau di yang tersier di Kementerian Pertanian sendiri hanya 3 triliun. Ya, jadi tentu saja memang kita akan terus ya, dan dengan Komisi 4 tentu saja memang selalu kita melakukan satu kajian yang memang seharusnya dan selalu memang usulan kita yang agak besar ini kadang-kadang memang akhirnya dari keuangan ya, di keuangan karena memang porsinya ya sekian ya. Kadang-kadang ya sehingga kita ya memaksimalkan dengan anggaran yang ada untuk bisa memberikan satu insentif kepada petani. Dan saat ini ya relatif sebetulnya petani ada peningkatan kesejahteraannya dengan indeks nilai tukar petani meningkat ya. Sekarang udah mendekati 105. Tapi dari sisi itu memang kalau kita mau bicara dengan membandingkan dengan negara maju memang jauh sekali. Bayangkan sekarang kekeringan di Amerika saja, petani yang sudah petani-petani raksasa saja itu langsung begitu kekeringan pemerintah langsung menggelontorkan 30 miliar US dollar. Ya, itu petani-petani besar yang seperti belum di Eropa juga tetap ada insentif. Jadi bagi kita tetap petani itu akan mau tidak mau memang harus diberikan insentif dan perlindungan, ada jaminan harga untuk dia bisa menjual menguntungkan petani. Dan ini alhamdulillah dengan kita tadi kan saya juga sedikit komplain soal katanya kita dibanjiri impor ya. Sebenarnya kalau kita bicara impor misalnya beras saja ini karena kemampuan Bulog stoknya hanya sampai katakanlah mungkin tahun ini hanya 1 juta sehingga diperlukan tambahan 1 juta. Artinya impor 1 juta, sedangkan produksi kan 38 juta ton. Ya. Artinya ya kecil sebetulnya. Mungkin produk-produk yang lain juga Pak Menteri. Kalau produk misalnya hortikultura. Kalau Kalau hortikultura juga sebetulnya kalau kita bicara produk nasional dengan yang diimpor itu hanya sekitar 7-8%. Ya, 7-8%. Tetapi ini kalau bicara produk produksi dengan impor. Tapi kalau kita bicara katakanlah head to head antara yang diimpor dengan yang diekspor memang benar. Kita mengekspornya lebih kecil daripada yang diimpor. Tapi kalau secara nasional hanya 7%. Pak Hendy, ada tanggapannya? Jadi saya ingin menyelesaikan soal agraria tadi. Jadi sebenarnya politikal dari pemerintah itu awalnya sebenarnya kan sudah ada dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 tersebut. Jadi sebenarnya sekarang ini pemerintah justru sebenarnya satu sisi tidak menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu, sehingga inilah yang jadi sekarang ini. Ya, tanah-tanah yang seharusnya untuk petani
ya tanah untuk petani itu tidak untuk petani, dialihkan, tanah untuk perusahaan-perusahaan perkebunan besar, kehutanan besar, dan seolah-olah pemerintah tidak berkuasa. Padahal sebenarnya bisa dengan undang-undang yang ada saja sekarang itu pemerintah bisa mencabut hak guna usaha perkebunan yang sebenarnya banyak sudah bisa ditarik, misalnya untuk kepentingan kita untuk lahan sawah misalnya. Itu lahan PTPN yang dikuasai PTPN 2 di Sumatera Utara. Saya pikir harusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah duduk bersama, lahan-lahan itu tidak lagi dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, tapi dijadikan lahan tanaman makanan. Dan pemerintah punya kekuasaan untuk itu. Dan bukan saja tanah misalnya PTPN ya, tapi tanah-tanah swasta juga bisa. Karena hanya HGU-nya kan 35 tahun. Bisa diambil alih oleh negara. Tapi ini kan negara seolah-olah tidak berkuasa. Ini yang menjadi soal. Dan tidak berkuasanya itu menurut saya juga dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melemahkan undang-undang yang konstitusi kita ya maupun yang misalnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Misalnya Undang-Undang Perkebunan sendiri ya, Undang-Undang Sumber Daya Air ya, dan berbagai undang-undang yang menurut kita justru melemahkan peran negara itu sendiri. Pak Menteri kelihatannya mau menjawab, tapi tahan dulu Pak Menteri karena kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.